Perkenalkan, saya Teguh Winanto Nugroho, asisten apoteker RSUD Dr. Ehata. Implementasi pelayanan prima berbasis digital. Sebelum pelatihan, saya belum mengetahui konsep-konsep pelayanan prima. Sebagai asisten apoteker, saya berusaha memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan atau pasien saya. Oleh karena itu, sesuai konsep pelayanan prima yaitu appearance, memakai pakaian yang rapi dengan atribut lengkap secara fisik atau non-fisik, merefleksikan kredibilitas perusahaan atau instansi sehingga perlu dioptimalkan dengan baik. Selain itu, untuk meningkatkan kepuasan pasien, sebagai bentuk simpati setelah menyerapkan obat, pasien selalu kami berikan motivasi agar cepat sembuh. Komunikasi efektif. Kejelasan dalam penyampaian informasi penggunaan obat pulang sangat penting untuk mencegah kesalahan informasi yang diterima pasien. Setelah mengikuti Admindes, saya mengetahui prinsip komunikasi efektif berdasarkan REACH. Prinsip paling utama dalam pengembangan komunikasi efektif ialah bentuk sikap saling menghargai antar individu, karena setiap individu perlu dihargai, dihormati, serta dianggap penting oleh orang lain. Implementasi saya berdasarkan prinsip REACH, salah satunya menggunakan clarity, yaitu kejelasan. Dalam saya menyampaikan informasi obat, perlu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan menghindari kata-kata yang dapat menimbulkan salah penafsiran. Penyusunan standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang digunakan sebagai panduan untuk standarisasi cara kerja dan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan. Sebelum Admindes, format SOP farmasi sudah sesuai dengan Permenpan nomor 35 tahun 2012. Namun saya mendapati format sebelumnya, kolom keterkaitan dan peralatan masih kosong. Kolom pencatatan dan peringatan belum ada. Setelah Admindes, saya menyusun kembali format SOP sesuai dengan peraturan. Penyusunan naskah dinas. Sebelum Admindes, pengetahuan penulis sangat terbatas dan belum memahami tata cara penyusunan nota dinas. Nota dinas adalah sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal perangkat daerah. Di dalam format nota dinas sebelumnya, belum ada sifat dan lampiran, masih ada garis pembatas. Sesudah Admindes, penulis membuat nota dinas sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2023. Pengelola kearsipan. Sebelum Admindes, penataan arsip dan resep farmasi inap belum optimal, dikarenakan penulis belum mengetahui tata cara penataan arsip. Hal ini mempersulit pencarian berkas kembali dan memperbesar kemungkinan berkas hilang atau terselip. Konsultasi dengan bagian arsip. Setelah mengikuti pelatihan administrasi dasar, penulis memahami tentang tata cara pengelolaan arsip resep di lingkungan farmasi. Perencanaan pembangunan daerah. Sebelum Admindes, sebagai tenaga farmasi, saya belum memahami proses perencanaan pembangunan daerah. Pada kasus ini, peningkatan penggunaan alat UT di bangsal icu dan picunikus semakin tinggi sejalan dengan peningkatan kunjungan pasien. Sesudah pelatihan Admindes, penulis melakukan perencanaan pembangunan daerah berupa pengadaan UT atau alat udara tekan. Pengantar pengelola keuangan daerah. Sebelum mengikuti pelatihan administrasi dasar, penulis belum memahami konsep penatausahaan keuangan daerah. Setelah Admindes, saya memahami pentingnya membuat pencatatan untuk pelaporan karena akan berpengaruh terhadap keuangan. Contoh-contoh kegiatan penatausahaan keuangan daerah di lingkungan farmasi adalah melakukan billing obat pasien rawat inap, stok opnam setiap bulan, pelaporan stok obat, dan mencatat pengeluaran obat narkotika dan psikotropika. Pengantar pengadaan
barang dan jasa. Sebelum mengikuti Admindes, saya tidak memahami pengadaan barang atau jasa melalui swakolola. Dikarenakan saya sebagai asisten apoteker belum pernah ikut berperan langsung dalam proses pengadaan barang atau jasa di instalasi farmasi Rumah Sakit Dr. Rehata. Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh perangkat daerah atau oleh perangkat daerah lain, organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat. Pengantar barang dan jasa melalui swakelola meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Berikut rencana kegiatan dan jadwal kegiatan pengadaan alat UT.